Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang pemirsa. Selamat datang di Ini Talk Show. Dengan saya sebagai host, Gianinda, dan dan saya Faris. Nah, di sini kami juga kedatangan 5 narasumber dari berbagai eh, yang akan membicarakan tentang perkembangan iptek. Nah, sebelum itu mohon maaf ya. Nah, kamera saya lagi rusak. Tidak apa-apa ya. Saya hanya mengeluarkan suara saja. oke, nggak apa-apa Kak. Ya. Juga berhubung karena lagi masa pandemi, jadi kita melakukan ini semua di rumah masing-masing agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Narasumber kali ini akan membahas tentang perkembangan iptek. Nah, sebelum ke narasumber, saya sedikit bertanya kepada Mbak Gia. Ya, Perkembangan iptek ini, Mbak Gia eh, tahu seberapa jauh tentang perkembangan iptek ini? tentunya perkembangan iptek tentunya di Indonesia ya khususnya, itu sudah ya lumayan. Sekarang terdapat berbagai teknologi yang canggih, bahkan hingga penggunaan dalam kehidupan sehari-hari pun sudah banyak sekali membantu dan memberi dampak tentunya. Oke, ya. Karena iptek itu sangat penting di era modern seperti ini. Ya, khususnya di masa pandemi seperti ini ya, sangat berguna sekali kecanggihan teknologi saat ini. Iya. Oke, Nah, baik. Kita bisa melihat video dulu ya, terlebih dahulu, mengenai iptek. Oke, silakan moderator di screenshot, di share screen ya. Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelpon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi dimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi Gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget. Internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang.
Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijejerin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking sosial media mantan tiap malam. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu tadi seputar iptek ya, kita sudah melihat secara bersama-sama bahwa iptek sangat memberi manfaat yang luar biasa. Iya. Oke, baik. Karena kita sudah kedatangan 5 narasumber, kita langsung aja mulai berbincang-bincang dengan narasumber pertama, yaitu ada Kak Arfian. Halo Kak Arfian, Halo Kak Gia, apa kabar nih Kak? baik Kak Gia. Oke, baik, kita mulai dengan perkenalan dulu ya Kak ya. Ya, Oke, saya Arfian dari Klaten. baik. Kita kan ngobrol seputar perkembangan iptek ya Kak ya. Nah, Iya Kak Gia. kita harus tahu dong, apa sih singkatan dari iptek itu? Kira-kira apa? Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi Kak Gia. Oke, baik. Kita udah mengetahui ya apa singkatan dari iptek. Nah, kita masuk nih. Kira-kira apa sih pengertian iptek itu, Kak? Iptek adalah suatu sumber atau wadah informasi yang meningkatkan dan menambah ilmu juga wawasan seseorang dalam bidang teknologi Kak. Oke, baik. Nah, sejak kapan sih, Kak, iptek sendiri mulai berkembang di Indonesia? Iptek berkembang di Indonesia sejak masa kolonial Belanda pada kurun abad ke-19 hingga abad ke-20 Kak Gia. Kalau mengenai perkembangannya sendiri itu bagaimana, Kak? Sejarah singkatnya gitu. Jadi teknologi modern barat diperkenalkan pertama-tama melalui pabrik gula, kemudian menyebar ke sektor lainnya sepanjang abad ke-19, galangan kapal, pertambangan batu bara, timah, gas, dan minyak bumi. Perkembangan ilmu pengetahuan barat ke dalam masyarakat Indonesia tersebar melalui pembukaan sekolah-sekolah barat bagi penduduk Bumi Putra sejak pertengahan abad ke-19. Ya, kurang lebih seperti itu Kak Gea. Oke, baik, Kak. Kira-kira ini Indonesia kan masih tergolong sedikit tertinggal ya mengenai perkembangan teknologi dari negara-negara lain ya. Iya, Itu Kak Gea. faktornya tuh apa aja sih, Kak? Faktor-faktornya adalah terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat, terbatasnya jumlah orang Indonesia yang terlibat secara langsung dalam perkembangan iptek yang dikembangkan di barat, tidak adanya keinginan baik dari penguasa kolonial maupun perusahaan swasta asing dalam melakukan alih teknologi bagi penduduk pribumi, tidak terjadinya industrialisasi, tidak terjadinya inovasi teknologi yang berarti dalam masyarakat Indonesia tersendiri, gitu Kak. Oke, baik. Tapi dari walaupun Indonesia masih tertinggal dalam perkembangan iptek dari negara-negara lain, tapi termasuk sudah memberi dampak manfaat yang luar biasa ya, Kak ya. Iya, bagi pertama apa itu Kak? Yang di Papua itu Freeport. Ya. Nah, itu berdampak sekali kepada dunia itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Arfian ya waktunya. Kita langsung beralih saja ke narasumber yang kedua, yaitu Kak Ritma. Halo Kak Ritma. Hai Kak Gea, Apa kabar nih Kak? baik-baik. Walaupun kita bertemu secara virtual, tetap semangat ya Kak ya. Iya dong, pasti. Oke. Pada kesempatan ini kita mau bahas apa Kak kira-kira? Kali ini kita bakal bahas contoh perkembangan iptek di bidangnya masing-masing.
Oke. Kira-kira ada apa aja sih, Kak? Kok ada bidang-bidang gitu? Apa aja tuh? Oh iya, sebenarnya sebelumnya saya perkenalkan diri dulu nih, boleh nggak? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Lupa saya. Nah, ya, perkenalkan saya Ritma, asalnya dari Jogja, asli. Oke, baik, Kak. Wah, di Jogja nih, baru musim hujan terus ya. Iya, Bentar, Jadi, bentar. harus semangat lah Ini ya. ada Siapa yang yang di bikin Jogja ini, ya di sini? ada yang bikin aku salfok ini. Apa nih? Di belakangnya Karitma ada apa ya? Kak Ritma suka ini ya, nempel-nempelin poster-poster gitu ya di ruangannya, Kak Ritma. iya biar nggak bosan aja gitu di rumah. Baik, kita langsung saja kembali ke topik ya, Ya, mengenai contoh-contoh perkembangan iptek yang ada di Indonesia. Baik, Kak Ritma, silakan. oke, kali ini saya akan bahas contoh perkembangan iptek di Indonesia pada bidang informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama itu telepon. Telepon adalah alat elektronik pertama yang muncul sebagai media yang berfungsi untuk menghubungkan komunikasi antara dua orang tanpa bertatap muka. Nah, dulu telepon ini masih menjadi fasilitas umum, seperti terletak di beberapa titik di sebelah halte, hotel besar, kantor, sekolahan, atau tempat-tempat lainnya. Namun sekarang umumnya setiap rumah sudah memilikinya menjadi telepon rumah. Nah, yang kedua, handphone. Handphone atau telepon genggam. Handphone termasuk perkembangan dari telepon umum tersebut. Karena benda ini sudah bisa dibawa kemana aja dan kapanpun. Nah, seiring berjalannya waktu, semakin banyak tipe nih atau jenis yang beredar di Indonesia seperti Android dan iPhone. Nah, antara Android dan iPhone tersebut makin lama makin bersaing nih, semakin semakin berkembangnya zaman, ingin aja gitu pada bersaing gitu kan, biar pada banyak yang beli. Nah, kemudian yang ketiga, aplikasi komunikasi. Seiring berjalannya waktu, handphone berkembang menjadi smartphone atau telepon pintar yang bisa menginstal aplikasi untuk berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet. Yang keempat, platform berita online. Dengan adanya jaringan internet, segala sesuatu menjadi lebih mudah, termasuk mengetahui berita terkini, baik di Indonesia ataupun di dunia. Nah, yang kedua, contoh perkembangan iptek di bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi, aplikasi toko online menjadi salah satu contoh perkembangan teknologi di Indonesia. Di industri, hal itu menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk berdagang barang-barang yang layak dijual. Kemudian, menyusul dari toko online, ada aplikasi lowongan pekerjaan yang juga menjadi contoh adanya perkembangan ilmu teknologi di Indonesia. Ini sangat berguna untuk masyarakat karena dalam mencari sumber daya masyarakat, kebanyakan mencarinya lewat aplikasi tersebut. Selain itu, aplikasi konsultasi kesehatan juga berguna nih di masa pandemi kayak gini. Karena semua orang pada menghindari kontak fisik secara langsung ya. Jadi kebanyakan pada lewat aplikasi. Ya, kemudian lewat aplikasi tersebut kita juga bisa konsultasi ke dokter, dok, kondisi saya sekarang lagi kayak gini. Nah, dengan kayak gitu dokter bisa ngasih solusi apa nih sakit yang diderita sama pasien, baik itu fisik ataupun psikis mereka. Nah, dalam segi pembayaran, transaksi jual beli juga termasuk dalam perkembangan iptek, termasuk dalam transfer uang yang dulunya selalu ke bank. Nah, sekarang bisa lewat m-banking, lewat telepon, lewat telepon genggam. Nah, terus termasuk juga harus ada internetnya tadi ya, karena kalau sekarang telepon genggam kalau nggak ada internetnya kan susah nih. Jadi, ya itu adalah contoh perkembangan iptek di bidang teknologi. Oke. Baik, Kak Ritma. Wah, penjelasannya sangat detail sekali ya. Pada intinya, dari contoh-contoh yang Kak Ritma jelaskan itu sangat tidak jauh ya dari kehidupan sehari-hari. Sangat Ya, membantu kita
dalam aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pastinya kan contohnya nggak cuma 2 bidang ya. Tadi di bidang ekonomi dan industri. Terus apalagi Kak? Satu lagi tadi? Yang satunya di bidang Komunikasi ya? ya komunikasi. Oke. Nah, kita ada narasumber yang ketiga nih. Nah, sebelumnya terima kasih ya Kak Ritma ya sudah memberikan contoh yang sangat detail. Terima kasih. Kita langsung beralih saja ke narasumber yang ketiga Ya. dengan Kak Adi. Halo Kak Adi. Halo, selamat malam Mbak Gea. Halo, selamat malam. Ya, Kenalan dulu nih. Halo juga Mas Faris ya, ada Mas Faris juga nih. Ya. iya. Cuman suara Langsung doang. kenalan dulu ya. Saya Adi, asalnya dari Kulon Progo, sama seperti Kak Faris. Wah, samaan nih Kak Faris nih. Cuman beda kecamatan aja. Ya, beda kecamatan tapi jauh sekali. Saya disuruh ngapain nih, Mas Oh, Mbak? iya. Narasumber ketiga kita tuh bakalan jelasin tentang contoh-contoh perkembangan iptek di Indonesia juga. Tadi kan ya. Tadi kan Kak Ritma menjelaskan di bidang informasi, komunikasi, ekonomi dan industri. Nah, ada juga di bidang lainnya yang Yoi. saya juga tertarik nih untuk pengen tahu nih buat di bidang lainnya seperti di sosial budaya sama di pendidikan. Nah, mungkin Mas Adi bisa menjelaskan. Oh ya, oke. Mungkin pertama dari bidang budaya dulu kali ya, sosial budaya dulu. Jadi perkembangan iptek di bidang budaya itu sangat banyak sekali. Contohnya seperti misal kita bisa mengenal budaya antar daerah dengan sangat mudah sekali. Misal nih, kemarin di tempat saya ada itu pertunjukan anggo secara streaming di YouTube. Nah itu kan orang Papua, orang manapun, orang bahkan dari mancanegara kan bisa lihat juga. Jadi kita sangat dimudahkan sekali dalam belajar budaya antar daerah. Kemudian dengan perkembangan iptek ini juga kan sangat mudah untuk mengenalkan budaya terhadap anak-anak juga kan. Soalnya kan kita di era milenial ini yang nggak jauh dari gadget tentunya. Dan anak-anak juga sering mengakses gadget juga kan. Nah kemudian kalau di bidang pendidikan ini kita di era sekarang ini kan banyak banget aplikasi belajar seperti Ruang Guru. Terus kemudian yang sering dipakai sama teman-teman itu kan biasanya Brainly juga kan, yang gratis. Terus banyak juga yang lain. Terus ada juga pembelajaran berbasis komputer. Terus kayak perpustakaan digital juga ada. Jadi kita sangat dimudahkan sekali untuk akses perpustakaan secara digital dari rumah. Dan ini kan juga dalam masa pandemi juga kan. Terus kemudian ada juga penggunaan alat pendukung KBM. Jadi dari SMP dulu sampai kuliah sekarang itu biasanya guru untuk menerangkan mereka memakai proyektor. Pasti udah nggak asing lagi kan sama proyektor kan ya. Jadi itu sangat mudah sekali untuk menyampaikan materi kepada siswa daripada guru berbicara di depan tanpa ilustrasi. Kan sekarang bisa ditambah ilustrasi pakai proyektor itu. Mungkin itu saja sih Kak. Oke. Masih banyak banget. Tadi kan Mas Kak Adi ini nyebutin contoh di bidang pendidikan ya. Ya sekarang saya juga sedang mengalami itu. Karena kan pandemi ya ini ya. Ya, jadi betul. semuanya serba online. Jadi kita juga bisa belajar lewat Google Meet juga, lewat Zoom gitu kan. Jadi ini kan termasuk pengaruh perkembangan iptek juga di bidang pendidikan ini.
Oke, bagus sekali. Ya itu tadi contoh-contoh ya, Maria. Iya Contoh-contoh. Kak, ini tadi sudah dijelaskan contoh-contoh yang sangat detail ya. Ya. Oke. Untuk narasumber selanjutnya ada Kak Angga. Ya, Halo. Mas Faris, terima kasih. Iya. Halo Mas Angga. Halo Mas Faris. Ya, Gimana ada kabarnya? apa? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi di mana Mas Angga? Kok Saya lagi di rumah ini. Di rumah aja soalnya. WFH ya, WFH. Ya. Soalnya masa PSBB juga Mas Faris saat ini. Oh, oke. Nah, Mas Angga, Ya. tadi kan Kak Ritma sama Kak Adi udah menjelaskan tentang contoh-contoh perkembangan. Oke. Nah, tidak dimungkiri juga semua mempunyai pengaruh terhadap apa yang ada di dunia ini. Nah, Betul sekali. kalau boleh tahu nih perkembangan iptek ini menyebabkan dampak seperti apa pada Oh ya, terutama di kehidupan masyarakat ini. oh ya. Yang dipertanyakan oleh Mas Faris, dampak positif atau negatifnya terlebih dahulu. Coba positifnya terlebih dahulu. Oke, untuk dampak positif dalam perkembangan impact tersebut itu dampak terpenuhi kebutuhan manusia. Artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas suatu informasi. Dan yang terakhir, menambah wawasan pengetahuan. Seperti itu Mas Faris. Oh, oke. Itu tadi dampak positifnya ya. Iya. Banyak juga dampak positifnya ternyata perkembangan iptek. Nah, untuk semua kan ada positif ada negatifnya ya. Sekarang Ya, betul sekali. saya kepo nih untuk dampak negatifnya. Apa nih kira-kira dampak Oke. negatifnya? Untuk dampak negatifnya sendiri, itu yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala bersifat yang negatif. Untuk yang kedua, dapat menyebabkan polusi semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek. Misalnya, kendaraan bermotor. Pengendaraan bermotor mengalami pencemaran juga semakin bertambah. Untuk yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, siswa setiap saat hanya memegang HP dan merupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Jadi tidak seharusnya siswa yang bermainan HP terus menerus memainkan HP gitu loh Mas. Nah, untuk yang terakhir itu dapat menimbulkan kerusakan, misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan mungkin bila jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya suatu mall. Seperti itu Mas. Oke. Terima kasih Mas Angga. Siap Mas Faris. Ya, itu kan ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, Ya. kita sebagai pengguna teknologi berarti harus lebih dapat lagi ya. Apa yang positif kita ambil, yang negatif kita buang. Iya. Nah, Harus ya. dengan dampak negatif yang segitu banyak, mungkin kalau saya boleh kasih solusi nih, mungkin kalau misalkan
kan banyak sekarang ya anak-anak yang masih di bawah umur sudah punya HP sendiri misalnya. Oh Eh, iya. Ah, dan itu membuatnya bisa tahu lebih banyak dari HP dan ketimbang dari orang tuanya. Mungkin untuk hal seperti itu bisa lebih diperhatikan lagi oleh orang tuanya di tetap tidak apa-apa eh, memegang HP tapi dalam pengawasan gitu ya Mbak Gea juga ya. iya, betul. Ya, kalau benar sekali. Ya, Benar sekali Mas Faris. jadi lebih terkontrol dalam penggunaan gadget ya kak ya. Baik, itu tadi pastinya banyak sekali dampak positif dan bahkan dampak negatifnya pun juga banyak. Maka Iya. dari itu kita sebagai pengguna teknologi yang semakin canggih, kita harus pintar-pintar memang memilah mana yang baik buat kita dan mana yang harus kita hindari atau kita kurangi. Ya, Itu ya Mas Angga ya. iya Mbak Gia. Terima kasih Mas Angga ya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Gia, Mas Faris. Iya, sama-sama. Baik, kita langsung lanjut ke narasumber yang selanjutnya ya. Ada Kak Oscar. Halo Kak Oscar. Halo Kak Gia, halo Kak Faris, selamat malam. Saya selamat siang. Ya, selamat siang Kak. Wah, kok sepertinya sedang ceria sekali ya. Aduh, selalu ceria Kak. Oke, baik. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu Kak. Oh iya, halo, nama saya Oscar Febrian, saya asal dari Jogja, asli Jogja. Jogja juga ya. Iya, Sekarang baru hujan Kak sana Kak? hujan. Wah, Di hujan. musimnya sekarang. Iya. Nggak mati listrik ya Kak ya? Aman ya? Ya? Nggak mati listrik ya? Oh, enggak. Itu nanti ada pemberitahuan sendiri alamat di sini. Gitu. Iya. Oke, Kak Oscar, di Ya. sini kita tadi sudah mendengarkan dari narasumber kita ya. Iya. Ada pengertian iptek, Iya. terus berbagai contoh dalam bidang-bidangnya. Kemudian ada dampak-dampaknya juga. Ya. Nah, kita di sini akan berbincang-bincang mengenai apa nih ya? Semuanya jelaskan ya. Kita Udah semuanya udah jelasin masing-masing ya? Kita kan tinggal menyimpulkan aja deh. Oke, baik. Oke. Ini kesimpulan dari saya ya? Iya. Oke, jadi gini ya. Ya? Silakan. Oke, makasih Mbak Gia, makasih Mas Faris. Saya akan menyimpulkan pendapat dari saya ya. Oke, kan tadi udah mendengar itu dari teman-teman kita sendiri. Ada keunggulan dari setiap perkembangan iptek, dari keunggulannya dari kategori sendiri-sendiri. Nah, setiap kategori kan itu ada dampak negatif sama positifnya tuh. Nah, kita sebagai pengguna iptek di era 4.0 ini, nah kita harus bijak dalam memilih atau menyeleksi hal yang kita gunakan dalam dunia iptek itu sendiri. Contohnya tadi dari Mas Angga itu yang dampak negatif itu kan kita bisa menguranginya dengan cara menyeleksi atau pantauan dari orang-orang sekitar. Apakah itu merugikan bagi orang sekitar, merugikan bagi diri kita dan orang sekitar atau enggak? Nah, itu kan. Nah, kalau merugikan ya kita itu sih harus memilah, ambil positifnya. Positifnya sendiri kan ada banyak tuh dari perkembangan iptek sekarang. Kayak tadi udah disebutkan juga contoh-contohnya dalam pendidikan itu ada proyektor untuk menampilkan, terus sekarang kan dibantu juga dengan kuliah daring, sekolah daring, itu kan juga dianjurkan dari pemerintah juga untuk semakin mengembangkan teknologi yang ada.
Contohnya kemarin ada itu alat pendeteksi corona yang terbaru kan itu kan ada dari UGM kalau nggak salah itu. Nah itu kan nyiptain sebuah teknologi baru di era pandemi ini, era 4.0 ini untuk semakin mempermudahkan manusia dalam hal-hal di sekitar lah intinya itu Mbak Gia. Wah, keren sekali nih. Dapat dari Kak Oscar ya. Waduh, masuk. Masuk Kak Oscar ya. Oh iya Kak Gia, ada tips nih, tips biar bisa memilih mana yang baik, mana yang enggak. Oh ya, wah, Iya. boleh kita berbagi saja di talk show. Iya, kalau tips untuk kan ini kan di lingkungan sekitar ya, yang untuk yang masih anak kecil atau mungkin di bawah umur itu bisa dengan cara tipsnya itu dengan didampingi oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa dalam menggunakan teknologi. Biar dia nggak salah dalam melakukannya atau dalam menjalankan teknologi itu tersebut dan tidak merugikan orang lain. Nah, terus sama kalau dari diri kita kan ini udah dewasa ya. Kalau udah dewasa kan mengerti mana yang merugikan, mana yang enggak. Jadi kita harus pinter-pinter sih dalam gunain itu teknologinya itu. Gitu sih Kak Gia tipsnya. Nah. Keren sekali tipsnya ya. Iya. Itu bisa kita terapkan ya. Kira-kira Kak Oscar sendiri dalam menyikapi dampak negatif dari perkembangan iptek itu paling utama itu Kak Oscar harus gimana? Kalau Kak Oscar sendiri nih. Gimana Gia? Bisa diulangi? Dalam menyikapi perkembangan iptek ini loh, kan ada dampak negatifnya. Kayak tersebarnya berita hoax seperti itu. Nah, Kak Oscar tuh menyikapinya itu bagaimana? Iya gitu ya, kan kalau pandemi kan jangan sampai ke bawah stres ya, kan nanti kan bisa kena virusnya gitu kalau stres. Nah, kita bisa itu kalau ada berita tentang yang hoax, kita harus cari sumber-sumber lain yang terpercaya juga sih, biar nggak fokus mono ke satu sumber itu aja. Biar ada masukan-masukan dari sumber lain, apakah itu benar atau enggak gitu sih Kak. Kayak melakukan cross check ya. Ya, cross check. Apakah benar ini beritanya gini atau enggak gitu. Sama orang-orang di sekitar juga mengaruhi. Biasanya kan kalau ada berita sedikit bukan langsung orang sekitar langsung ngasih tahu kan ini gini gitu. Iya. Itu sih. Kayak misalnya ini kemarin saya baru muncul berita baru berapa menit gitu ada yang bilang PSBB diperpanjang. Nah, terus saya nggak langsung percaya dong. Iya, pokoknya kan ada simpang siur gitu kan Mas Ion. Ya. Tanya teman-teman yang lain juga, bener nggak ini yang diperpanjang, bener nggak? Jadi untuk memastikan aja biar nggak. Iya, untuk memastikan biar nggak langsung terpercaya satu hal gitu ya, Kak Faris. Ya, karena di masa seperti ini tuh semua orang tuh sedang sibuk mengakses gadgetnya ya. Jadi berita apapun itu mudah sekali tersebar gitu ya. Yes. Apalagi kan sekarang di rumah aja tuh paling rebahan kan scroll HP gitu kan langsung ada berita gitu kan. Scroll TikTok. Iya, scroll TikTok gitu kan. Era TikTok kan sekarang juga gitu. Iya. Bagian ini kayaknya anak TikTok ini bagian. Wah, bisa dilihat sekali ini. Maaf Kak, saya bukan anak TikTok ya. Ya cuma scroll informasi kayak gitu, kayak video-video yang kocak kayak gitu. Itu positif nggak sih Kak? Positif atau negatif sih? Kalau menurut Kak G ya? Sebelumnya kalau yang video-video beredar di TikTok itu tergantung ini sih ya. Videonya itu kontennya, sebenarnya isi kontennya itu sekarang lebih ke yang joget-joget kayak gitu kan. Yang fun gitu ya? Fun kayak gitu, karena sebenarnya
di masa pandemi itu sangat diperlukan sih untuk menghibur para pengguna TikTok itu, biar nggak terlalu fokus sama pandeminya. Jadi ya nggak terlalu dikit-dikit wah COVID nih kan jadi sugestinya itu loh. Jadi mereka ya secara mental sehat, secara pikiran sehat, secara jasmani sehat kan. Gitu. Ini ya ada positif ada negatifnya sih. Berarti itu ya dampak memilahnya gitu ya. Iya, kembali lagi ke tips dari Kak Oscar itu tadi. Cara memilahnya itu gimana gitu. Oke. Jadi kita sudah disimpulkan oleh Kak Oscar ya. Talk show pada kesempatan ini sangat menarik sekali karena membahas tentang iptek, perkembangannya. Nah, ini kira-kira ada tambahan nggak nih Kak Faris? Waduh, saya masih tertengang ini tadi. Dari teman-teman Kak, ada mungkin tambahan dari teman-teman? Kak Adi, Kak Ritma, Kangga, siapa tahu ada tips dan trik. Ya, tips masing-masing kan punya tips sendiri kan ya. Pendapatnya bisa mendapatkan. Tips apa nih Kak? Tips apa nih? Ya mungkin tips yang berhubungan dengan rumah. Nah tuh biar nggak bosan di rumah. Oh, cocok sekali. Sekarang kan PSBB. PSBB kita dibatasi ya kalau mau pergi. Gimana nih Kak Adi? Wah, sepertinya ada. Ada apa nih? Tips apa ya? Memiliki keluh kesah ini kayaknya. Waduh, keluh kesah. Saya sih going to flow aja ya. Job terhambat mungkin. Kak Adi ini sedang di rumah ya? Iya betul, lagi di rumah. Jaga kesehatan aja sih tipsnya. Soalnya kan juga jangan sampai capek. Soalnya kemarin kemarin itu ada temanku yang kecapean sebenarnya dan dia positif gitu. Positif COVID gitu ya Kak? Iya betul. Mungkin itu dari segi apa ya Kak? Kita juga kurang mengerti ya Kak ya dalam hal seperti itu. Pada intinya kita harus jaga diri, jaga kebersihan gitu ya Kak ya. Iya. Jaga kesehatan. Kalau kaitannya sama iptek sih lebih ke hati-hati aja sih, lebih ke hati-hati untuk di sosial medianya. Soalnya kan sosial media ganas sekali gitu. Nah, sekarang kan yang paling itu kan yang lagi viral kan kayak filter yang ubah kelamin itu loh, cowok jadi cewek, cewek jadi cowok kan gitu. Yes, hati-hati aja sih. Nanti siapa tahu ketipu gitu Kak. Oh, oke. Ya kamera itu ya Kak ya, yang bisa dirubah, wah jadi cantik banget. Yang cewek jadi cowok. Jadi iptek ini mungkin itu masuk ke minusnya kali ya, masuk ke minus, dampak negatif, masuk ke dampak negatifnya kali itu. Iya Kak, benar sekali itu. Faris lagi di rumah juga Kak? Iya, saya di rumah aja nih. Di rumah. Teman-teman yang lain lagi di mana ya? Di rumah apa di kosan apa di warung, di warmindo? Oh, saya di rumah Kak, di kamar malahan. Di kamar. Kok gelap pakai apa ya Kak itu? Iya. Waduh.
Siang-siang gini kok bisa gelap itu gimana sih? Lampunya ngefek banget nih lampunya. Oh iya. Kebetulan ini juga Bisa terang nggak santuy. ini juga ditutup kan, jadi enggak ini. Iya. Kak Ritma, Kak Adrian, Gimana Kak? Ini kan pandemi nih kan. Nah, teknologi yang paling cocok dikembangin itu apa sih kalau masa pandemi gini? Teknologi yang paling cocok tuh apa? Kira-kira kalau di masa pandemi gini apa? apa nih kira-kira? Misalnya Apa Kak Oscar? Apa? kan pandemi ini kan ya. Nah, teknologi Ah, yang paling cocok dikembangin itu apa sih pas pandemi? mungkin lebih ke teknologi kesehatan sih. Kesehatan. Iya. Bisa sih. Apa kan ya tadi kan yang UGM udah ngembangin kan barangkali ada kampus-kampus lain yang ngembangin juga kayak contoh Hamikom kan bisa ngembangin juga. Kami kompa di sini orang kreatif semua. Iya. Mungkin untuk mengisi kegabutan kalian bisa bikin film kali, bikin film di rumah gitu ya. Yang menghibur. Yang menghibur ya, sangat menghibur. Iya. Penting. Kan bisa juga apa bikin film tentang iptek gitu. Tentang teknologi, tutorial mungkin. Mungkin kayak apa namanya penipuan online gitu kan apa namanya beramanat untuk hati-hati di era sekarang gitu kan. Ya, karena kan masa pandemi ini kan banyak sekali ya yang melakukan transaksi online, jual beli online kayak gitu ya Kak. Jadi untuk meminimalisir Apa juga kalau beli online Kak? Ya, ya Kak. Apa-apa sekarang kalau beli online juga aku. ya GoFood seperti gitu kan. Ada GoFood, ada GoPay, OVO gitu kan. Mudah juga. Ya, kayak kita belanja di all-shop yang ada di Instagram kayak gitu. Jadi kita lebih hati-hati aja sih biar Iya. meminimalisir penipuan ya Kak ya. Iya. Oke. Oke, sepertinya materi yang kita bahas di sini itu sudah cukup jelas ya Kak ya. Dari narasumber 1, narasumber 2, ada narasumber 3, sampai narasumber berapa nih tadi? 4 ya? 5. 5. Saking banyaknya saya lupa. Iya. Nah, Gimana Kak Farid? Kita cukupkan atau mau ditambahin lagi? ya, cukupkan karena durasi. Oh iya, baik. Terima kasih buat para narasumber yang menyempatkan diri, meluangkan waktunya untuk ada dalam acara ini. Dan bila ada salah kata dari saya dan Mbak Gia, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya Faris. Dan saya Gia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, para pemirsa. Sama-sama.